Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, mari kita memulai mata pelajaran akuntansi keuangan ini dengan membaca berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana keadaannya pada hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu akan presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Ivan Setiawan hadir, Akmalia, Gufron, Retnohning, dan Diana. Oke, lengkap ya hari ini. Nah, jadi topik kita hari ini adalah kas kecil dengan metode dana tetap. Nah, jadi di dalam perusahaan itu untuk pengelolaan keuangannya agar baik dan agar cocok itu di staf dari divisi keuangannya itu harus membuat sistem yang tepat dan cocok untuk budaya perusahaan tersebut. Nah, ada beberapa model pengelolaan keuangan yang digunakan yaitu seperti pemberian invoice untuk berbagai kebutuhan, dan ada juga model yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yaitu disebut dengan petty cash atau yang sering kita dengar itu kas kecil. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kas kecil yang menggunakan metode tetap, Ibu sebelumnya akan menayangkan terlebih dahulu video agar kalian itu sudah ada gambaran mengenai materi hari ini. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena proyektornya sedang rusak, jadi Ibu menggunakan laptop saja nih. Yang di bagian belakang bisa maju ke depan agar lebih jelas. Oke, sudah ada gambaran ya tentang materi hari ini. Nah, jadi gini anak-anak. Di dalam perusahaan itu tidak semua transaksi bisnisnya itu mengeluarkan dana yang besar. Jadi ada dana yang kecil juga. Dan dana yang kecil ini tetap dilakukan pembukuan, dan pembukuannya itu disebut dengan petty cash atau kas kecil. Nah, di dalam kas kecil itu terdapat dua metode pencatatan. Metode pencatatan yang pertama yaitu namanya metode pencatatan dana kas kecil dengan tetap, dengan metode tetap. Dan yang kedua itu metode pencatatan yang berubah-ubah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kas kecil yang menggunakan metode tetap. Jadi metode tetap ini di mana perusahaan itu melakukan pembukuan dengan rekening kas kecilnya itu jumlahnya selalu tetap. Nah, metode ini pada saat pembentukan kas kecil, si penerima kas kecil ini diberi uang tunai untuk pembayaran kebutuhan perusahaan dengan jangka waktu tertentu, dan dana kas kecil yang diberikan tadi itu untuk melakukan pembayaran transaksi pengeluaran. Misalkan perusahaan itu ingin membeli tinta printer, ingin membeli kertas printer yang buat ngeprint seperti itu. Nah, di akhir nanti kalau misal dana kas kecil ini udah habis atau hampir habis, diisi kembali oleh kasir dengan jumlah yang sudah terjadi pada saat pembelian kebutuhan perusahaan. Langsung saja Ibu contohkan, di sini ada PT Arimbi. PT Arimbi memiliki transaksi kas kecil dalam bulan Februari 2020 sebagai berikut. Pada tanggal 1 Februari telah diisi dana kas kecil
sebesar 1 juta. Tanggal 2, 5, dan 6 telah dilakukan pembelian kertas, tinta printer, perangko, dan materai. Dan pada tanggal 8 Februari diisi kembali dana kas kecil sebesar 875.000, yaitu sebesar pengeluaran di tanggal 2, 5, dan 6 tadi. Nah, terus bagaimana Bu penjurnalannya? Nah, penjurnalan untuk pembentukan pada tanggal 1 Februari yaitu kas kecil pada kas sebesar 1 juta. Dan pada saat pembayaran di tanggal 2, 5, dan 6 itu tidak perlu adanya pencatatan. Dan dicatat kembali pada saat pengisian kas pada tanggal 8 Februari sebesar 875.000, seperti itu. Nah, jadi seperti ini contoh transaksi di dalam perusahaan ya anak-anak. Kok sepertinya sudah pada lelah, udah pada nggak fokus, mungkin udah siang, sudah capek. Nah, ibu punya permainan. Nah, jadi di sini permainannya itu kita seru-seruan aja ya. Ibu punya kertas. Di sini berisi pertanyaan. Nah, kertas ini akan berputar mengular seperti tempat duduk kalian. Nah, nanti sembari kertas ini berputar, itu diiringi dengan lagu nasional. Misalkan saja Satu Nusa Satu Bangsa ya. Ya, pada hafal kan pastinya. Nah, nanti dinyanyikan setelah lagunya selesai. Siapa yang mendapatkan kertas ini, dipersilahkan menjawab pertanyaan. Langsung saja dimulai dari Aisyah. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti. Oke, Wahyu dapat kertasnya, silahkan dicermati dulu pertanyaannya. Nanti kalau sudah siap menjawab, silahkan maju ke depan. Oke, udah tahu jawabannya, silahkan maju ke depan. Ya, jadi dari kasus soal tadi, Bank PT Astra itu melakukan pembentukan kas pada tanggal 1 Maret sebesar 2 juta dan pembayaran pada tanggal 5, 6, 7 itu tidak di jurnal, dan pengisian kembali pada tanggal 15 Maret itu sebesar 900.000. Benar ya penjawaban dari Wahyu. Terima kasih Wahyu sudah menjawab pertanyaan. Nah, jadi materi kita hari ini mengenai kas kecil menggunakan metode dana tetap itu seperti ini ya anak-anak. Nah, jadi perlu diingat bahwa metode dana tetap ini yaitu pembukuannya dilakukan perusahaan, di mana kas dana kecilnya itu jumlahnya tetap, tidak berubah-ubah. Dia itu tidak serta-merta waktu saat melakukan pembayaran pengeluaran itu tidak harus di jurnal, tetapi hanya saja mengumpulkan bukti-bukti transaksi pembayaran seperti itu. Dan jangan lupa ya, di rumah tetap dipelajari materinya, tetap latihan soal, tetap semangat. Sekian materi dari Ibu pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.